لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله الرحمن علم القرآن علمه البيان والصلاة والسلام على من أوحي إليه القرآن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه على ما مد الزمان. Ikhwatal iman wal Islam, sebagai implementasi dari balighu anni walau ayah, mohon izin menyampaikan walau satu ayat. Faqala ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Syarh hadhihi al-ayah qala al-mufassirun ay syarafukum ay asbab syarafikum. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Anbiya ayat 10. Allah bersumpah dengan keagungan zatnya, sungguh demi Allah, kami telah turunkan kitab Al-Quran yang di dalamnya banyak rahasia-rahasia penyebab kemuliaan kalian semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperkuat juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Umar bin Al-Khattab. Hadis sahih diriwayatkan dari Imam Muslim. Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman. Sungguh Allah akan memuliakan dengan kitab ini suatu kaum, wa yad'u bihi akharin, dan akan melemahkan atau menghinakan dengan Al-Quran ini suatu kaum juga, yaitu kaum-kaum yang meremehkan Al-Quran. Dengan Al-Quran dan hadis ini yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh mempersiapkan kita, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi orang yang mulia. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat rahasia-rahasia kemuliaan kalian. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapkan alhamdulillah, dengan Al-Quran itu kita akan menjadi mulia. Karena itu al-mufassirun itu banyak sekali menjelaskan dalam tafsir-tafsir yang banyak sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan dengan Al-Quran ini, artinya dengan sebab Al-Quran Allah muliakan semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Contohnya yang simpel saja, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Karena malam itu adalah turunnya Al-Quran, maka jadilah malam itu adalah afdalul layali, yaitu malam yang paling mulia yang dikenal dengan Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan. Itu karena Al-Quran. Yang kedua, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, maka jadilah Ramadan afdalus syuhur. Jadilah Ramadan itu adalah semulia-mulia bulan. Itu karena berkaitan dengan Al-Quran. Demikian juga yang pembawa Al-Quran adalah Jibril alaihissalam. Karena Jibril berkaitan dengan Al-Quran, yaitu yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah Jibril afdalu ahlis sama,
yaitu orang yang paling mulia di langit adalah Jibril, karena Jibril lah pembawa Al-Quran. Demikian juga yang penerima Al-Quran pertama kali, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul insan, insanul kamil, karena berkaitan dengan Al-Quran. Demikian juga afdalul biqa di Mekah dan Madinah. Jadilah Mekah dan Madinah adalah haramain karena berkaitan dengan Al-Quran. Demikian juga umat yang diberikan Al-Quran, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, karena di dalamnya Al-Quran ditelaah langsung oleh para sahabat. Demikian juga sampai kertas pun ketika dituliskan kalimat-kalimat Al-Quran, kertas yang biasanya tidak berharga buat bungkus gorengan dibuang di mana-mana, ketika dituliskan Al-Quran tidak boleh, haram, dan jadinya kertas itu dicium oleh umat manusia. Yang terakhir, karena Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah umat Nabi Muhammad afdalul umam, yang diharamkan surga dimasuki oleh semua umat kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari ini semua, dan kami lembaga juga ingin mulia dengan Al-Quran. Maka karena itu Azhari termasuk yang yakin dengan kemuliaan Al-Quran. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.